Tragedi yang tak pernah terbayangkan. Siaran langsung yang seharusnya penuh keceriaan seketika berubah menjadi saksi momen paling kelam. Seorang istri tewas di tangan suaminya sendiri, semuanya disiarkan langsung di depan mata para penonton di Facebook. Kisah kali ini datang dari sudut kota Medan, sebuah peristiwa tragis yang mengejutkan dan sempat viral di media sosial. Bagaimana tidak, peristiwa mencekam ini terjadi pada bulan November tahun 2024, di mana seorang pria bernama Agus tega menikam istrinya Hertalina Simanjuntak. Secara membabi buta hingga tewas, ironisnya kejadian ini terjadi pada saat sang istri sedang karaoke dan melakukan siaran langsung di Facebook. Kejadian ini sontak viral di media sosial setelah video yang menampilkan aksi tersebut tersebar luas. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semua informasi yang disajikan dalam video ini berdasarkan berita yang sudah beredar di media online, seperti artikel dan berita nasional TV, yang kami rangkum dalam bentuk alur cerita. Tujuan video ini dibuat untuk pembelajaran saja dari setiap peristiwa yang terjadi. Hertalina Simanjuntak, seorang wanita berusia 46 tahun, ia tinggal di sebuah desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Hertalina merupakan anak kedua dari 7 orang bersaudara. Di mata keluarga, ia dikenal sebagai wanita yang baik dan pekerja keras. Hertalina merupakan seorang janda yang sudah pernah menikah 2 kali. Dari pernikahannya, yang pertama ia dikaruniai 3 orang anak. Sementara dari pernikahannya yang kedua, diketahui Hertalina tidak memiliki anak hingga bercerai. Setelah bercerai dengan suami, Hertalina menjalani hidup sebagai janda dan menjadi tulang punggung bagi ketiga anaknya. Kami tidak menemukan informasi tentang mantan suami Hertalina atau ayah dari ketiga anaknya itu, siapa namanya, dan apakah sang mantan suami masih memberi nafkah kepada anak-anaknya itu. Namun yang jelas, Hertalina sehari-harinya bekerja sebagai terapis pengobatan di kampungnya untuk menghidupi ketiga anaknya itu. Hertalina dikenal merupakan sosok orang pintar di kampungnya, di mana ia bisa membantu mengobati orang sakit, sehingga banyak orang yang berdatangan ke rumahnya untuk berobat, dan dari situlah ia bisa mengumpulkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menghidupi ketiga orang anaknya. Singkat cerita, pada suatu hari, Hertalina bertemu dengan seorang pria yang bernama Agus Herbin Tambut, di mana pada saat itu Agus kerap datang berkeliling kampungnya mencari bebek untuk dijual. Agus Herbin, pria berusia 47 tahun ini, merupakan warga Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Diketahui Agus merupakan seorang pria duda yang pekerjaan sehari-harinya adalah jual beli bebek. Nah, dari pertemuan itulah benih-benih cinta keduanya mulai tumbuh. Agus yang pada saat itu juga berstatus duda, ia berniat untuk menikahi Hertalina, yang juga merupakan seorang janda. Tidak banyak informasi yang kami dapatkan dari Agus ini, apakah dari pernikahan sebelumnya ia sudah memiliki anak atau belum. Namun yang jelas, Agus dan Hertalina sudah sama-sama memantapkan hatinya dan keduanya ingin segera menikah. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya menikah. Agus dan Hertalina, mereka mengucapkan janji setia membangun mahligai rumah tangga pada September tahun 2023. Ini merupakan pernikahan Hertalina yang ketiga kalinya. Setelah 2 kali menikah dan bercerai, usai menikah, keduanya memutuskan tinggal bersama di rumah Hertalina.
Dari pernikahannya itu Hertalina berharap untuk hidup bahagia. Dengan adanya suami, sedikit beban ekonomi bisa teratasi dan kebutuhan rumah tangganya bisa terpenuhi. Namun hal itu justru malah sebaliknya. Setelah lebih kurang 1 tahun menikah, rumah tangga mereka yang awalnya penuh cinta segera memudar, berubah menjadi beban bagi Hertalina, di mana pada saat itu sang suami Agus mulai bermalas-malasan. Agus menjadi pengangguran. Ia lebih memilih makan tidur di rumah dan terkadang nongkrong di warung kopi. Kondisi Agus berbanding terbalik dengan istrinya Hertalina, di mana Hertalina memiliki pekerjaan sebagai terapis pengobatan. Hari-hari ia tidak pernah sepi job sehingga menjadikannya sebagai tulang punggung keluarga. Karena sang suami Agus tidak memiliki pekerjaan, sehingga kebutuhan sehari-hari semuanya ditanggung oleh Hertalina. Tekanan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap perilaku suaminya membuat Hertalina semakin muak. Ditambah lagi sang suami sering meminta uang kepadanya. Hal inilah kerap membuat mereka cekcok dan pertengkaran antara mereka seringkali terjadi, di mana Hertalina berjuang sendirian untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi kesulitan keuangan seolah tak pernah meninggalkannya. Di sisi lain, sang suami memilih untuk bersantai-santai dan menghabiskan waktunya sekedar nongkrong di warung kopi. Singkat cerita, pada hari Sabtu malam Minggu, tanggal 2 November 2024, sekitar pukul 9 malam. Setelah capek bekerja seharian, ditambah lagi pikiran yang mumet menghadapi suaminya itu, Hertalina memilih untuk menghibur dirinya dengan siaran langsung di Facebook sambil karaoke di rumahnya di Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mungkin untuk melupakan sejenak permasalahan yang ada. Hertalina bersenang-senang bersama adik perempuannya, bernyanyi karaoke untuk menghabiskan malam bersama. Mereka menyanyikan lagu rohani dan menyiarkan momen tersebut melalui siaran langsung di Facebook yang turut disaksikan oleh beberapa orang. Namun, suasana berubah mencekam ketika Agus sang suami pulang dari warung kopi dan tiba di rumah. Agus masuk ke dalam rumah dan melihat istrinya sedang karaoke. Dengan langkah mendekati dari arah belakang, ia mengambil pisau yang berada di dekat sang istri. Tanpa peringatan, Agus menikam Hertalina bertubi-tubi hingga korban tergeletak di lantai dan bersimbah cairan merah. Dalam aksi brutal tersebut, pelaku menusuk korban sebanyak 5 kali. Luka tusukan mengenai perut, payudara, dan tangan korban. Pisau yang digunakan adalah pisau milik korban yang biasa dipakai untuk memotong jeruk. Adegan penikaman ini terekam dalam siaran langsung Facebook, menyisakan ketakutan bagi para penonton yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Saat penikaman terjadi, adik perempuannya yang berada di samping Hertalina menjadi panik dan berteriak histeris, sehingga datanglah adik laki-laki dari Agus yang juga pada saat kejadian itu berada di rumahnya. Mencoba melerai kejadian itu dan berusaha memberikan pertolongan dengan melarikan Hertalina ke rumah sakit Cefani Tebing Tinggi. Sayangnya, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Keluarga kemudian membawa jenazah ke rumah sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan visum. Usai melakukan penikaman, Agus melarikan diri dari lokasi kejadian. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat. Keesokan paginya pada tanggal 3 November tahun 2024, polisi berhasil menangkap pelaku di rumah kerabatnya di Dusun 2, Desa Pon, Kecamatan Seibamban. Bersama pelaku, polisi juga mengamankan pisau yang digunakan dalam penikaman istrinya tersebut. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Doni Pance Simatupang
menyatakan bahwa di hadapan polisi Agus mengaku ia tega melakukan penikaman terhadap istrinya itu karena sakit hati dan cemburu yang mendalam. Ia curiga bahwa istrinya, Hertalina, masih sering berhubungan dengan mantan suaminya. Perasaan cemburu dan sakit hati yang memuncak ini akhirnya membuatnya nekat melakukan tindakan keji tersebut. Namun, pihak keluarga Hertalina membantah tudingan Agus. Mereka menyebutkan sebagai fitnah terhadap korban. Mereka yakin itu hanya alasan Agus untuk menutupi perilakunya yang malas dan beban bagi istrinya. Atas perbuatannya, Agus dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dengan pasal tersebut, Agus terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Kejadian ini bukan hanya cerita pilu dari sebuah keluarga, tapi juga sebuah pelajaran bagi kita semua. Di balik layar media sosial, seringkali ada kenyataan pahit yang tersembunyi. Kita mungkin tak pernah tahu apa yang dirasakan oleh seseorang atau seberapa berat beban yang mereka pikul. Semoga kejadian ini menjadi pengingat untuk lebih peduli pada orang-orang di sekitar kita, lebih peka terhadap apa yang tak terlihat di permukaan, mengingat bahwa tak semua senyum di media sosial mencerminkan kebahagiaan sejati. Semoga mereka yang mengalami tekanan atau kesulitan bisa menemukan jalan keluar yang lebih damai, dan semoga kita semua dapat lebih memahami pentingnya komunikasi dan empati dalam setiap hubungan.